biar tidak gugup, kita SPG dulu. Silakan berdiri semuanya. Ayo ya. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Oke ya. Sudah fokus? Sekarang kita mau belajar. Silakan anak-anak siapkan alat tulisnya. Buku, pena, ya. Siapkan di atas meja. Ya, buku bahasa Indonesia. Sudah siap semua? Pena sudah ada? Alat tulisnya lengkap? Oke ya. Sekarang sebelum belajar, Ibu akan mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu. Ya. Kita akan Ibu akan mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu, nak ya. Ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Imbuhan. Imbuhan me ditambah dengan apa? Kata kerja. Tahu kata kerja? Kata kerja itu, nak ya, kata yang melakukan sesuatu ya. Nah, masih ingat contoh dari imbuhan me? Apa? Pembelajaran kita minggu lalu, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya anak-anak Ibu hebat ya, bisa masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Siapa di sini yang suka makan mie? Saya. Semuanya suka makan mie? Suka. Suka makan mie? Suka. Tapi jangan sering-sering, nak ya, karena mie itu tidak sehat. Ibu tanya, si jenis-jenis mie yang pernah kalian makan? Iya. Satu-satu. Coba dari kelompok ini, mie apa? Mie soto. Mie tek-tek. Kelompok ini? Mie rendang. Kelompok ini? Mie ayam. Kelompok ini? Mie geprek. Apa lagi? Ayam. Sedap. Mie goreng ya. Banyak jenis mie. Tapi di sini kita akan membahas tentang mie instan. Tahu kan mie instan? Tahu. Ya, mie instan. Sering masak mie instan? Siapa yang bisa memasak mie instan? Bisa semua? Bisa. Kalau disuruh masak mie nomor 1. Ya. Coba kalau disuruh masak yang lain, tidak bisa. Bisa ya. Ibu tanya nih, kalau pernah memasak mie instan, Ibu tanya, di situ di mie instan itu bagaimana cara kita memasaknya? Apa saja yang harus kita siapkan? Alat dan bahan. Coba kalau alatnya apa saja? Spatula, saringan, apa? Bumbu, alat apa bahan? Bahan, apa lagi? Piring, sendok, ya? Oke, berarti sudah pintar semua. Ada sendok, ada garpu, ada piring, ada sumpit, ada panci, kompor gas ya. Itu alat yang digunakan untuk memasak mie. Coba kalau bahannya apa saja? Air. Yang pastinya mie.
mie instan ya. Itu bahan dari mie instan. Jadi bisa ya cara memasaknya ya? Bisa semua? Bisa. Kalau bisa, Ibu ada pertanyaan lagi nih. Pernah lihat bungkus mie instan? Pernah. Yakin? Nah, Ibu tanya kalau pernah lihat. Informasi apa saja yang ada di mie instan itu? Oke, coba satu-satu. Coba dari kelompok ini. Cara membuat. Expired. Kelompok ini. Komposisi kelompok ini. Nilai gizi. Apa lagi? Iya, ada judulnya ya. Memasak mie goreng, memasak sari mie kuah, ya. Itu merupakan Oke, semuanya pintar. Tepuk tangan lagi. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Nah, di sini di layar monitor anak-anak bisa lihat. Di sana ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pertama, melalui video yang akan Ibu tayangkan nanti, anak-anak peserta didik diharapkan mampu memahami apa itu teks prosedur dan apa saja struktur dari teks prosedur. Ya. Terus yang kedua, melalui produk ya, nanti akan Ibu bagikan per kelompok itu ada produk. Nah, nanti diharapkan anak-anak mampu menganalisis informasi apa saja yang kalian dapatkan dari produk yang Ibu bagikan nanti. Ya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu membuat sebuah teks prosedur dengan tepat dari produk yang akan Ibu bagikan nanti. Ya. Nah, yang selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, melakukan analisis, melakukan pengamatan, anak-anak diharapkan dapat mendalami bagaimana membuat teks prosedur yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya? Sudah jelas? Jelas? Kita mulai pelajarannya? Siap ya? Sekarang untuk agar anak-anak bisa memahami materi kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang teks prosedur, ya. Nah, Ibu minta sebelum Ibu menayangkan, anak-anak siapkan kertas ataupun buku, boleh dicatat hal-hal yang penting ya. Buku tulisnya disiapkan dulu. Disimak, diamati, ya, dipelajari. Yang penting dicatat. Sudah siap? Simak videonya ya. Prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simpan. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus murah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara memotong bola basket, atau cara memesan makanan secara online.
Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengadu, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuit, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai halu, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah makin paham ya dengan teks prosedur? Oke, ya. Itu tadi materi kita tentang teks prosedur, ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ya. Dari video yang Ibu tampilkan tadi ya, kita tanya jawab dulu ya. Nah, di sini di layar monitor sudah Ibu siapkan pertanyaannya.
semua teks prosedur? Bisa? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Bisa ya? Bisa. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi, tapi sebelum itu kita ice breaking lagi. Semuanya berdiri. Oke ya. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Masih semangat? Oke, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu. Ini tentang kesukaan ya, tentang kesukaan kalian. Ibu tanya, siapa di sini yang suka buah strawberry? Ada berapa? Oke, yang suka buah anggur? Yang suka buah leci? Yang suka buah blueberry? Oke, berarti ada semuanya beda-beda ya. Ada yang suka buah strawberry, leci, blueberry, anggur ya. Nah sekarang biar kalian bisa berdiskusi ya sesama kesukaan kalian terhadap buah. Silakan anak-anak berkelompok sesuai dengan kesukaan buahnya masing-masing. Yang blueberry, yang strawberry, yang anggur ya. Ayo silakan. Ibu kasih waktu. Strawberry di mana? Di situ ya, berarti di nomor 1 nak ya. Anggur ya, anggur yang mana anggur? Wah ini kelompok 1 ya. Strawberry itu kelompok 2 ya. Blueberry ini kelompok 3. Leci berarti kelompok 4 ya. Udah ya. Oke. Sekarang perwakilan tiap kelompoknya ya, perwakilan tiap kelompoknya silakan ambil. Di sini Ibu ada menyiapkan namanya kotak pintar. Kotak pintar ini berisi produk, bungkus produk yang akan anak analisis dan diskusikan. Silakan perwakilan dari kelompoknya ambil ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, yuk. Siapa? Ini Fatia. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya. Oke, sekarang mulai hadap ke sana. Nah ya, itulah produk yang didapatkan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dapat apa? Laponte. Kelompok 2 Sari Misi 2. Kelompok 3 deterjen Bom. Yang kelompok 4 Sajiku. Oke, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Nah, dari bungkus produk yang Ibu bagikan tadi, silakan anak-anak analisis apa saja informasi yang ada pada bungkus produk tersebut. Silakan didiskusikan.
Yuk, sekarang dilengkapi dulu kebutuhan dan bahan skala bahasa ya. Menggunting ini terakhir ya. Tapi diselesaikan dulu ini ya. Diselesaikan dulu ya. Baru mana ya?
spaghettinya, nak? Terima kasih atas jawabannya, Kak Sarah. Ya. Lanjut lagi, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih hapus dulu untuk kelompok. Ya, observasi dari kelompok 1 sudah lumayan bagus, nah ya. Sudah sesuai dengan struktur dari teks prosedur ya. Ada apa tadi teks prosedur? Ada apa saja? Ada judul, ada tujuan, langkah-langkah, alat tembakan, dan kesimpulan. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Dennis, katanya kalau memasak spaghetti itu ada minyaknya tidak? Ada campuran minyak ya. Setiap kita ada sausnya itu biasanya memakai minyak. Oke, sekarang kelompok siapa lagi yang selesai? Ya, dari kelompok Nesila silakan. Kelompok lain isi mana ya, diberi tanggapan temannya yang diskusi ya, yang presentasi ke depan. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Leci akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami akan memperkenalkan
mengerjakan mandiri. Oke ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Bikin nama kelas ya. Silakan. Mengerjakannya ya. Ya, ditulis namanya ya, sesuai dengan nama kalian. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan ya. Sudah ada yang selesai? Ada yang selesai? Oh, ada yang selesai. Boleh sini nak dikumpul di sini. Oke, yang sudah selesai silakan duduk kembali ya. Nanti akan dikoreksi. Yang sudah selesai silakan duduk kembali. Oke, ada lagi? Kembali ke tempat duduknya ya kalau sudah selesai ya. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke. Oke ya. Di sini sudah Ibu koreksi ya. Nilainya sudah cukup bagus. Sudah bagus. Ada yang dapat 100, yang paling kecil ada yang dapat 70. Anak-anak sudah hebat semua. Tepuk tangan lagi. Sudah bagus. Oke, sekarang semuanya sudah kita laksanakan ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan untuk anak ya, untuk merefleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan ya. Nah, di layar monitor bisa anak-anak lihat di sini ada soal refleksi ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kalian laksanakan pada pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari? Menganalisis. Apa? Iya, menganalisis
Zafira, silakan nak maju ke depan. Oke ya, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Dari kegiatan pembelajaran hari ini tentang prosedur dari rumus produk, kita belajar bahwa membuat teks prosedur harus sesuai dengan struktur teks prosedur yang banyak, judul, alat bahan, pengalaman, penutup, dan kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita lihat kesimpulannya ya. Ternyata si Zafira menyimak sekali. Apa saja tadi struktur teks prosedur? Ada judul, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Oke, pintar sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sudah sangat jelas sekali, anak-anak sudah mengerti tentang apa itu teks prosedur. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar kembali pada pelajaran bahasa Indonesia. Ini kita akan memasuki materi masih berkenaan dengan teks prosedur. Tapi untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks prosedur dari hobi kalian. Apakah anak-anak mempunyai hobi? Punya hobi? Semuanya punya hobi? Siapa yang hobi membaca? Siapa yang hobi bernyanyi? Siapa yang hobi makan? Kalau hobi makan banyak nih yang hobi gaul ya. Nah sekarang mungkin ikut saja lah ya pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, pembelajaran minggu depan kita masih teks prosedur tapi berkaitan dengan hobi. Nah sekarang silakan anak-anak kita bereskan semua alat tulis kita. Alat tulisnya punya dirapikan kembali ya. Dirapikan. Sebelum pulang kita rapikan semuanya. Tidak ada lagi yang di atas meja dimasukkan ke dalam tasnya ya. Sudah selesai? Alat-alatnya masuk ke dalam tas dulu. Itu kelompok 2 silakan masuk ke dalam tas. Semuanya masukkan ke dalam tas ya. Alat-alat tulisnya masuk ke dalam tas. Semuanya masukkan ke dalam tas ya. Sudah semua? Oke, sekarang kalau sudah kita berdoa, silakan ketua kelas memimpin doa pulang ya. Silakan ketua kelas maju ke depan. Kita baca doa dalam hati ya. Yuk, berdoa dimulai. Oke, silakan duduk kembali. Itulah tadi nak ya pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.